Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan kawan-kawanku sekalian dimanapun berada, pasca kepulangan Rizik Syihab dari Arab Saudi Mekah, pemerintah dan FPI sudah membicarakan terkait dengan rekonsiliasi atau perdamaian antara FPI dan pemerintah. Namun sebagaimana kita ketahui bahwa sebetulnya rekonsiliasi ini menjadi sesuatu yang hangat diperbincangkan di kalangan masyarakat, mengingat ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Teman-temanku sekalian, saya juga tercengang ketika melihat dan membaca satu berita yang terdapat di dalam Kompas TV pada Minggu 13 Desember 2020. Ada syarat rekonsiliasi ini pasti membuat teman-teman dan juga saya pribadi tercengang. Sebetulnya pemerintah ingin melakukan rekonsiliasi dengan pihak FPI. Tapi kemudian kata Mahfud MD, rekonsiliasi ini tidak akan pernah tercapai dan pemerintah tidak akan pernah melakukan rekonsiliasi karena ada syarat-syarat rekonsiliasi yang di situ jelas ditolak oleh pemerintah. Nah teman-teman, saya akan bacakan beritanya. Kompas TV, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan pemerintah tidak memiliki rencana melakukan rekonsiliasi baik dengan pihak Rizik Syihab maupun dengan pihak FPI. Menurut Mahfud, penolakan rekonsiliasi bukan tanpa alasan. Mahfud MD mengatakan dirinya telah berniat melakukan dialog dengan Rizik Syihab sebelumnya. Jadi pasca Rizik Syihab pulang dari Arab Saudi, sebetulnya ini juga banyak di beberapa media, pemerintah melalui Menko Polhukam berniat atau ada rencana untuk melakukan dialog bersama Rizik Syihab. Namun pada waktu itu tidak jadi. Tepatnya saat kepulangan Rizik Syihab ke Indonesia pada November lalu. Namun, syarat rekonsiliasi yang diajukan Rizik dinilai tidak patut, yakni meminta pemerintah membebaskan terpidana teroris, melepaskan tersangka tindak pidana dengan nama-nama tertentu. Ini yang kemudian kenapa pemerintah sampai sekarang tidak melakukan rekonsiliasi atau perdamaian dengan pihak FPI atau dengan pihak Rizik Syihab, karena dinilai syarat rekonsiliasinya melanggar dan tidak sesuai dengan ketentuan atau keinginan dari pemerintah. Teman-teman sekalian, ini syarat yang diajukan oleh FPI jika pemerintah dan FPI melakukan rekonsiliasi. Namun ini ditolak oleh Mahfud MD. Sebetulnya saya pribadi juga tercengang dan kaget ya ketika membaca berita ini. Karena ini ada syarat yang menurut saya dan teman-teman juga pribadi ya membuat shock gitu, yaitu membebaskan terpidana teroris. Nah teman-teman semuanya, salah satu permasalahan besar kalau menurut saya selain daripada terkait dengan korupsi, masalah besar Indonesia juga adalah masalah terorisme. Kita tahu bahwa masalah ini bukan masalah sepele, bukan masalah kecil. Beberapa minggu yang lalu, bahkan beberapa bulan yang lalu, ada kemudian pembantaian yang diduga dilakukan oleh kelompok teroris namanya MIT, ya, Mujahidin Indonesia Timur. Ini masalah besar terkait dengan masalah teroris ini. Jadi kalau misalkan ada semacam rekonsiliasi dengan syarat-syarat seperti itu, lebih baik itu tidak dilakukan dan proses hukum dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kenapa? Karena saya ingin tegaskan sekali lagi, karena selain masalah korupsi, masalah besar Indonesia saat ini adalah masalah terorisme, masalah radikalisme yang perlu penanganan secara serius dari pemerintah dan pihak civil society. Tidak boleh kemudian masalah-masalah yang berbasis keagamaan ini dibiarkan berkembang begitu saja di tanah air kita, karena ini lagi-lagi mencoreng nama baik Indonesia. Perdamaian yang selama ini terjadi antar umat beragama karena ada pihak-pihak tertentu yang melakukan tindakan-tindakan terorisme, pembantaian dilakukan oleh MIT misalkan saat ini adalah masalah besar yang kemudian memperuncing suasana, yang kemudian membuat suasana ini menjadi mencekam seolah-olah tidak ada perdamaian dan Indonesia berada pada
kasus-kasus terorisme yang besar. Nah, teman-teman semuanya, kalau memang apa yang disyaratkan pada rekonsiliasi itu adalah masalah pembebasan terorisme, lebih baik itu ditolak dan kasus ini disesuaikan atau dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sayang, sungguh sayang kawan-kawan semua, masalah antara FPI dan pemerintah ini seolah-olah menjadi permasalahan besar dan permasalahan nomor satu. Sehingga ada masalah-masalah lain di luar FPI yang tidak kalah besar. Contoh, kasus tentang korupsi yang melibatkan Menteri Kelautan Edi Prabowo, kemudian Kementerian Sosial Juliar Batubara. Ini kan kasus yang sebetulnya paling besar, yang dampaknya terhadap negara, yang dampaknya terhadap masyarakat besar gitu, memiskinkan masyarakat. Beda dengan kasus Rizik Syihab yang kasusnya dikit. Namun saya pribadi, jika syarat rekonsiliasi ini adalah salah satu syaratnya membebaskan terpidana teroris atau terpidana dengan nama-nama tertentu, saya nggak setuju. Lebih baik pemerintah melakukan proses hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Itu lebih tepat dan lebih bijak daripada melakukan sebuah rekonsiliasi dengan syarat membebaskan terpidana teroris dan nama-nama tertentu. Oke, teman-teman semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.